Yang kedua tentang pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM B1B12502. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar komunikasi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang apa sih itu komunikasi. Komunikasi adalah interaksi dua arah yang bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh penerima, bukan hanya dikirim. Baik, kita masuk ke konsep dasar komunikasi. Di konsep dasar komunikasi ini kita mempunyai 3 materi. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, komunikasi sebagai tindakan satu arah atau source oriented definition. Konsep ini memandang komunikasi sebagai proses searah. Pesan hanya mengalir dari pengirim ke penerima tanpa umpan balik. Ciri-cirinya itu, yang pertama itu pengirim atau komunikator adalah pihak yang aktif, sedangkan penerima bersifat pasif. Tujuannya adalah membujuk atau mempengaruhi orang lain. Terus yang kedua, komunikasi itu bersifat persuasif, dirancang untuk mengubah sikap atau perilaku penerima. Terus yang ketiga ini mengabaikan interaksi dan timbal balik penerima, tidak diberi ruang untuk merespons. Contoh nyatanya itu seperti iklan televisi yang menyampaikan pesan kepada penonton tanpa respons langsung. Terus yang kedua itu pidato seorang pemimpin di hadapan massa. Terus yang ketiga itu siaran radio atau pengumuman publik. Kelemahan konsep ini, komunikasi dianggap terlalu sederhana karena dalam kenyataannya manusia selalu ingin merespons dan berinteraksi. Materi kedua itu adalah definisi komunikasi menurut para ahli. Menurut Karl L. Hoefling, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang menyampaikan rangsangan dengan tujuan mengubah perilaku orang lain. Kata kuncinya di sini itu rangsangan dan perubahan perilaku. Artinya, komunikasi bukan sekedar berbicara, tapi ada tujuan mengubah cara berpikir atau bertindak orang lain. Contohnya itu seorang guru menjelaskan materi agar siswanya memahami dan mengubah cara belajarnya. Menurut Everett M. Roger, komunikasi adalah proses di mana satu ide dialihkan dari satu sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud mengubah tingkah laku. Kata kuncinya di sini itu ide atau gagasan yang dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain, menekankan bahwa komunikasi membawa konten bermakna, ide, informasi, dan juga gagasan. Contohnya itu seorang inovator memperkenalkan teknologi baru kepada masyarakat agar mereka mau menggunakannya. Nah, yang terakhir itu menurut Harold Laswell, komunikasi dijelaskan melalui formula terkenal seperti who says what in what channel to whom with what effect. Who itu siapa? Komunikator. Says what berkata apa, pesan atau isi komunikasi. In what channel melalui saluran apa, media yang digunakan seperti lisan, tulisan atau digital. Terus to whom kepada siapa, komunikasi atau penerima pesan. With what effect dengan efek apa, dampak atau hasil komunikasi. Contohnya itu seorang presiden menyampaikan pidato kenegaraan melalui televisi kepada seluruh rakyat agar masyarakat merasa tenang dan percaya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu komunikasi sebagai interaksi. Berbeda dengan komunikasi satu arah, di sini komunikasi dipandang sebagai proses sebab akibat, aksi dan reaksi antara dua pihak. Ciri-cirinya itu yang pertama, ada timbal balik, penerima bisa merespons pengirim. Yang kedua, pengirim dan penerima dapat bergantian peran secara aktif. Yang ketiga, komunikasi berjalan dua arah, bukan hanya satu arah. Contoh-contohnya itu yang pertama, menganggukkan kepala saat setuju dengan ucapan seseorang. Yang kedua, menggelengkan kepala sebagai tanda tidak setuju. Yang ketiga, tersenyum sebagai respons atas perkataan yang menyenangkan. Dan yang terakhir, percakapan biasa antara dua teman yang saling bergantian berbicara dan mendengar. Mengapa konsep ini lebih maju? Karena komunikasi dianggap hidup dan dinamis, bukan sekedar pengiriman pesan, melainkan sebuah proses yang melibatkan respons nyata dari kedua belah pihak. Kesimpulannya, komunikasi bukan hanya soal berbicara, tetapi tentang proses yang bertujuan melibatkan pesan, media, pengirim, dan dampak nyata. Semakin kita memahami konsep, maka semakin kita bisa berkomunikasi lebih efektif dan bermakna.